Perubahan itu sebenarnya hal yang paling pasti dalam hidup kita. Mau kita siap atau enggak, dia tetap akan datang. Dan menariknya, perubahan itu sering terjadi di hal-hal yang bahkan enggak kita sadari. Contohnya, listrik yang kita pakai setiap hari kelihatannya sederhana. Tinggal nyala, langsung terang. Padahal di balik itu ada sistem besar yang terus bekerja dan tetap menyesuaikan diri. Coba deh kalian pikir, kenapa ya listrik di rumah kita selalu stabil? Padahal ada banyak banget di luar sana yang mengalami pemeliharaan jaringan. Apakah semua itu berjalan dengan otomatis begitu saja? Jawabannya ya pasti enggak dong. Karena di balik itu semua ada yang namanya pengendalian perubahan. Tapi realitanya nggak semulus itu. Kadang rencananya udah bagus, tapi di lapangan beda cerita. Nah, itu yang bakalan kita bahas di video kali ini. Kami dari kelompok 10 ingin mengajak kalian untuk melihat bagaimana perubahan itu terjadi dan bagaimana itu dikendalikan di dunia kerja. Check it out! Sebelum kita memasuki hasil penelitian, kita harus tahu dulu nih, di mana tempat kita penelitiannya. Karena setiap organisasi itu punya cara kerja yang berbeda. Ini ngaruh banget loh untuk cara mereka untuk mengelola perubahan. Penelitian ini dilakukan di PT PLN UP2D Sumatera Utara yang memiliki peran penting banget dalam mengatur distribusi listrik. Di bagian pemeliharaan sendiri, sebenarnya semua sudah dijadwalkan dengan rapi. Nah, mulai dari inspeksi sampai penanganan gangguan. Jadi secara teori sebenarnya semuanya sudah tertata. Tapi ya itu tadi, di lapangan nggak selalu sesuai dengan rencana. Dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan satu fenomena yang sering terjadi, yaitu adalah deviasi waktu. Bahasa gampangnya, ini tuh perbedaan antara rencana dan kenyataan. Misalnya, harusnya dimulai dari jam 8, baru dimulai di jam 9. Kelihatan sepele ya, tapi kalau kejadian terus dampaknya bisa kemana-mana loh. Karena satu keterlambatan kecil bisa bikin ikut kerjaan jadi mundur dan akhirnya jadi numpuk dan penyebabnya macam-macam. Mulai dari cuaca, alat belum siap, sampai teknis kondisi yang di luar rencana. Tapi tetap gak semua bisa kita prediksi. Makanya perencanaan itu penting, tapi fleksibilitas juga sama pentingnya. Setelah direncanakan, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Di sini, monitoring menjadi kuncinya. Semua dipantau secara real time. Jadi, jika ada masalah bisa langsung ditangani. Di lapangan ini sangat membantu, jadi nggak perlu lagi ambil keputusan. Setelah itu, ada yang namanya evaluasi untuk melihat apa yang sudah selesai dan apa yang perlu diperbaiki. Karena dari situ, organisasi bisa belajar dan kerjaan ke depan bisa lebih rapi. Tapi dari semua proses itu, ada satu yang nggak boleh dilanggar, yaitu adalah keselamatan kerja. Kadang, karena kejar waktu, orang jadi pengen cepat selesai. Padahal, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kita harus cepat. Waktu kita udah mepet banget. Aku ngerti, tapi kita nggak bisa selalu cepat. Kalau kita terlalu lama, kita bakal telat. Kita cari cara lain, bukan pilih salah satu. Tapi kan guys, kalau kita abaikan keselamatan, yang kita pertaruhkan itu waktu kita loh, bukan hanya waktu kita, tetapi juga diri kita sendiri, dan itu nggak sebanding. Kalau begitu, kita jalan bareng-bareng aja. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting selamat.
Dari semua yang kita lihat, pengendalian perubahan bukan hanya sekedar prosedurik, Tapi benar-benar mempengaruhi pekerjaan. Jika dikelola dengan baik, deviasi bisa ditekan. Dan kerjaan jadi lebih terarah. Yang paling penting, keselamatan kerja tetap terjaga. Apakah kita asal jalan atau kita kelola dengan baik? Terkendali adalah kunci keberhasilan. Labanang al Yao.